Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang hormati, kali ini kita akan melaksanakan bimbingan tentang berwudu. Kita sampaikan videonya dulu, ya. Kemudian nanti dalil-dalilnya, ya. Coba kita cermati cara berwudu sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, itu dari awal dulu. Suaranya tidak ada ya? Coba suaranya. Oh. Itu ada suaranya ya? Dari awal, coba dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum wudu baca basmalah. Yang kedua, qoli sholli niataka, ya, melihatkan niat, kemudian membasuh tangan 3 kali telapak tangan, ya, digosok-gosok. Kemudian berumur pakai tangan kanan. Dalam hadis yang lain ketika nyemprotakan pakai tangan kiri, ya nanti ada dalilnya. Satu langsung diserot, kemudian dibuat. Nah. Cuci muka, jangan lupa ini sudut-sudut mata ini ya, kena air. Kemudian sampai sini yang punya niwis tidak jenggot di sela-sela, yang tidak punya ya masih basuh. Seperti terlihat dalam gambar ini ya. Jadi jangan lupa ini sudut-sudut mata ya. Mendekat ke tangan kanan dulu dari sini di sela-sela sampai siku-siku 3 kali ya, kanan dulu selesai. Tadi kemudian kaki kiri, ya, baik. Bagaimana kita lihat mengusap secara mendalam, mengusap kepala. Jadi kita sampaikan dari ini satu rangkaian, kepala dengan telinga itu satu rangkaian. Terus membasuh kaki yang kanan, ya, 3 kali, ya, di sela-sela itu, ya, kemudian kaki kiri antara jari itu digosok sampai mata kaki. Kalau sudah selesai membaca selesai ya. Doa wudu seperti itu dan sudah sering kita laksanakan. Cuma kalau melaksanakan kembali ibadah kan ada 2 ya, ibadah yang khusus dan ada ibadah yang umum. Kalau melaksanakan ibadah khusus itu harus ada dalilnya. Kalau hanya ikut-ikut itu namanya taklid. Orangnya disebut muqallid. Muqallid itu seperti kambing. Kasih rumput mau disembelih juga kalau dasar ngangkut itu kambing. Nah, tanpa ngerti apa-apa. Nah, kita jangan menjadi muqallid. Jadilah
muttabi. Siapa? Mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Syaratnya kita memahami dalil-dalilnya. Setiap kegiatan aktivitas, setiap gerakan, setiap gerakan cara wudhu dari awal sampai akhir itu kita harus tahu ada dalilnya, baru kita lakukan. Sebab ini ibadah khusus ini kafiahnya khusus, harus mencontoh Nabi Muhammad. Berbeda dengan ibadah umum, silahkan. Berbeda tidak apa-apa, sih penting kalau ada larangan berhenti, ini bangun. Gak umah, Arab mau jugur silakan. Arab pakai loteng silakan. Tapi kalau ada larangan jangan. Ya, misalnya ada larangan. Misalnya. Nah, ini sekarang itu kita kalau misalnya mempelajari dalil, ya mungkin ya sebatas tahu saja. Oh, ini nomor dalil. Syukur dipelajari kan, jadi ustaz atau ya dipelajari syukur. Tapi paling tidak ngerti, oh ini kok mau bismillah, ya Allah boleh dari itu ya. Jadi tidak asal. Nah, ini sebenarnya pelajaran wudhu ini ada 15 halaman. Kalau di fotokopi juga bagus, kalau sudah punya ya nggak usah. 15 halaman. Keunggulan kitab ini, ya, ini di kitab lain ya. Ini kalau mencantumkan hadis itu tidak hanya matangnya saja. Matang itu isinya. Misalnya wudhulah dengan bahasa bismillah itu matang. Siapa rawinya? Diterangkan. Kemudian sanadnya juga diterangkan. Misalnya ini Jalil atau tidak itu buku ini diterangkan. Jadi ada keunggulannya. Ya. Maka dalil-dalil yang disampaikan dalam cara berwudu ini kalau nanti ini ada yang sore, ada pasal sore, dan semua diterangkan sanadnya. Nah, bagi panjenengan cukup ngerti, oh ini harus mungkin masuk bismillah, ini mau dalil. Sebab kalau melaksanakan sesuatu tanpa dalil, ini ibadah khusus itu tidak boleh. Karena berdasarkan kaidah begini ya, al-aslu fil ibadati al-butlan. Pada dasarnya ibadah itu batil hatta yazulu dalil, sebelum ada dalilnya. Yang lain mengatakan tahrim atau haram dilakukan kecuali sudah ada dalilnya. Karena itu sedikit-sedikit kita harus tahu, karena ini setiap hari kita lakukan. Oh ini dalilnya ya, tidak usah detail, tapi kita tahu biar kita kelompoknya itu bukan muqallid, tetapi kita kelompoknya apa? Muttabi. Ya, jadi kita tingkatkan dari muqallid hanya sekedar mengekor, tiru-tiru, kemudian kita menjadi muttabi yang sedikit-sedikit tahu tentang dalilnya. Nah ini yang akan kita pelajari dalam berwudu. Ya, berwudu itu disyariatkan oleh Allah. Kemarin syari itu apa? Pembuat syarat. Dalam hal ibadah syarat itu dua, Allah dan Rasul. Ya. Kalau ada pertanyaan, apakah syariat Allah tidak sempurna? Tidak sempurna. Tetapi Rasulullah memberikan penjelasan-penjelasan agar supaya ibadah itu ya sempurna ya. Kalau dicoba, kalau misalnya mencuci muka, di Al-Quran hanya ada 4 ya. Kalau kita baca, orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri untuk sholat atau
jika kamu akan sholat, fagsilu wujuhakum, sucilah dan dua tangan wajahkum ilal marafiq, nyatakan situ. Waksahu birusikum, dan usaplah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai dua mata kaki. Ada berapa? 4. Hanya itu. Di dalam Al-Quran ada 4. Nah, kalau orang-orang yang tidak mengikuti namanya ingkar sunnah. Kita tidak boleh ingkar sunnah. Coba, kalau akan di sini fagsilu wujuhakum, orang kalau akan mencuci muka itu pakai apa? Air. Ya, dijamin pakai air, pakai apa? Tangan. Maka oleh Rasulullah tangan ini dijelaskan mencuci tangan dulu, ya. Maka nanti di dalam kitab ini mulainya tidak membasuh muka. Di dalam kitab ini dari hadis-hadis yang telah terpilih, mulainya dari bismillah, kemudian niat ikhlasillah, dan baru mencuci tangan. Seandainya tidak dicuci tangan, barangkali najis dan sebagainya, apakah kemudian wudunya sah? Jadi Rasulullah menerangkan lebih rinci. Ya, ada memang orang sebagai Quran saja, tapi kita sebagai pengikut Rasul, dan Rasul itu sudah diberi label oleh Allah, sudah diberi apa istilahnya, kewenangan untuk menjelaskan. Di dalam surat Al-Asr ayat 18 yang saya katakan, wa ma'atakumur rasulu faquduhu, apa saja yang datang dari Rasulmu ambillah. Kalau itu perintah laksanakan, kalau itu contoh kita tiru. Wa ma'anahakum, apa saja yang dilarang Rasul kepadamu, fantahu, maka tinggalkan. Nah, ayat itu menjelaskan bahwa Rasulullah itu punya kewenangan untuk memberikan penjelasan terhadap ayat Allah. Oke, ini tidak saya bacakan di sini. Yang bawah ini menerangkan begini: jika kamu junub maka bersucilah. Jika kamu sakit, bepergian atau datang dari toilet atau ini ya, atau ini berhubungan dengan wanita, terus kemudian tidak ada air, maka bertayamumlah. Nah, tayamum ini hanya dua kali tok. Ya, jadi kalau mandi nanti tidak ada air, mau junub itu tidak guling-guling. Ya, cukup saja. Cukup. Famsahu biwujuhikum, usap kepalanya, wa aydiyakum minhu. Cukup wajah dan tangan. Itu. Yang seperti itu Allah menghendaki kemudahan bagi kita supaya kita bersyukur. Jadi prinsip melaksanakan ibadah itu kemana kok? Taisir, prinsip kemudahan. Kalau Allah sudah beri kemudahan, orang marah dengan saya guling-guling. Nah itu namanya madhab marminya. Marmah. Ya. Oke. Nah kemudian dalam kitab yang akan bahas ini tentang 15 halaman ya, nanti kalau di fotokopi. Kaifiah itu cara-cara. Cara ini rumusan ibadah sama ibadah khusus adalah mahad Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia di dalamnya itu ada juz'iyatin, bagian-bagian, bagian-bagian, wa kaifiyatin mahsusatin, dan cara-cara yang khusus. Ya toh? Nah, ini cara-cara wudu yang dipilih di dalam tasik itu satu, idza tawadda'ta faqul bismillahirrahmanirrahim. Ini nomor ini nanti merujuk kepada ini catatan kaki ya. Jadi bukan nomor 1 nomor 2 ini. Jadi angka-angka itu merujuk dalilnya. Jadi sulitnya orang awam membaca ini karena modelnya catatan kaki, dalilnya di mana? Di halaman yang lain. Nah, bagi yang sudah membaca ini tidak masalah. Yang belum itu boleh. Ya,
satu itu boleh. Nah, oleh karena itu membaca bismillah ini dasarnya hadis dari Anas. Rasulullah bersabda, tawaddu bismillah. Wudulah kamu dengan membaca bismillah. Ini angka piro? Satu ini hadis riwayat An-Nasa'i bab Toharo, hadis yang ke-77. Pirang-pirang bab Toharo itu artinya pirang-pirang ternyata ya. Nah ini di dalam kitab ini sebenarnya tidak terus kabeh ya. Ini buat ya. Saya bacakan ya. Nah, ini jelas siapa? An-Nasa'i ya. Nah ini artinya begini. Dalilnya nomor 1 itu. Li khobarin Nasa'i bi isnadin sayyidin. Hadis ini dari Nasa'i dengan sanad yang sayyid, yang bagus, sanadnya bagus. Kalau kemarin ada yang ikut daurah mendapat sertifikat sayyid itu bagus. Sak dulu itu sayyid jidan bagus banget. Sak dulu itu orang tidak mumtaz. Kalau ada yang ikut daurah ya, sayyid itu bagus ya. Isinya apa dok? Tawaddu bismillah. Tawaddu bismillah. Wudulah dengan membaca bismillah. Sudahkah panjenengan semua kalau akan membaca bismillah? Alhamdulillah. Jadi sudah menuju sunnah dan tidak hanya elailu karena sampai sudah mengerti hadisnya. Hadisnya dari ini Khobarik An-Nasa'i. Terus komentar dari ahli hadis ya, komentar. Ini Ibnu Hajar sangat terkenal ya dalam hadis, dalam takhrij al-ahaditsul azkar. Beliau mengatakan hadza hadisun hasanun shahihun. Menurut Ibnu Hajar ini hadis hasan sahih. Hasan itu bagus, sahih benar. Hasan itu bagus, sahih itu, maka jangan diragukan. Ini menjadi landasan atau menjadi hujah bagi kita untuk setiap wudu dimulai dengan bismillah. Terus masih ada yang komentar yaitu ya, An-Nawawi ya. Imam Nawawi setelah membaca hadis itu seluruhnya dibaca panjang ya. Ini mengatakan bahwa isnadul jayyid, sama isnadnya, sanadnya, sambungannya kepada Rasul itu bagus. Sanad itu begini ya. Kalau hadis itu dari Rasulullah kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada siapa akhirnya itu menyambung. Itu sanad namanya ya. Menyadarkan itu. Terus ini yang menjadi pegangan lagi yaitu yang kedua, hadis riwayat Abdul Qadir Ar-Rahabi dalam Arba'in, kitab Arba'in ya, bisa dibaca. Kullu ri'in dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Apa? Setiap perkara yang baik, yang berguna, yang bermanfaat tidak dimulai dengan bismillah terputus. Ya, dengan dua landasan itu maka tarjih menetapkan bahwa wudu itu dimulai dengan bismillah. Nah, itu nomor 1 ya. Kemudian nomor 2, mukhlishan niyataka lillah. Ikhlaskan niat hanya untuk Allah. Itu untuk Allah ya. Nah, tapi kok tidak kelihatan niat itu di dalam. Jadi setelah bismillah, ketika akan membasuh tangan itu kita ikhlaskan kepada Allah. Ya, kalau niat kemudian diucapkan itu niat, misalnya itu ada yang mengatakan begitu, tetapi tidak ada dalil pun bahwa dalil yang sahih bahwa niat itu harus diucapkan. Ya, niat itu di dalam hati. Qasdu syai'in
menyegasa sesuatu itu adalah niat. Sampean tadi dari rumah ke sini niat dah? Bagaimana niatnya? Kenapa itu? Tidak mungkin sampean ke sini tidak. Kalau sampean mengucapkan kita seperti itu ya. Kalau ada yang mengucapkan ya sudah, tapi yang kita bahas kitabnya ini niat itu di dalam. Bismillah dulu, akan niat dulu. Bismillah. Ini sudah dipilih. Bismillah dulu. Coba pertanyaan, niat dulu, bismillah dulu. Niatnya engkau orang tangguh, orang boleh bismillah. Bismillah itu kalau apa? Orang bismillah. Ada banyak buku pada Allah, bismillah dulu. Ini yang dipilih kitab saya begini. Maka ini ada yang mencoba untuk ini sebenarnya mau membantu sifat hari ini, tapi tak cek itu ada program termasuk ini niat ini yang dipertamakan gitu ya. Oh itu biasanya kan dulu. Nah padahal ini saya terangkan di sini niat itu kalau tidak baca bismillah lah ayo gaulnya bahwa atau ya kan bismillah dulu hari kan dipilih. Dan sekarang itu yang dipilih bismillah beda tipis dah apa ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim kalau berniat bisa berapa? Bisa kan? Bisa ya. Niat itu di sini, bismillah itu bisa ya. Tapi di dalam kitab ini bismillah dulu, yang kedua mukhlishan niataka lillah, mengikhlaskan niat karena Allah. Seorang yang wudhu bukan karena Allah apa ada? Orang wudhu bukan karena Allah, sholat bukan karena Allah, itu ada. Dulu saya punya sama, ini saya masih dari keluarganya istrinya beliau. Namanya Ibu Soidah ya, itu dulu pernah punya suami namanya Pak Pring. Pak Pring itu beliau dan berkelas apa penane, bagi mantune, kiai, belajar dulu. Sebab arep narah busuk ida. Ada yang begitu ada. Mulanya ketika hijrah, barang siapa hijrah karena seorang wanita, maka hijrahnya dapatnya itu. Jadi memang ada niat itu bukan karena Allah, itu ada. Arab umroh dari naik pengajian, safar apa namanya? Apa namanya walimah itu. Walimah itu kaitannya dengan nikah. Dalilnya begitu. Nah, boleh apa coba kalau pengajian mengadakan walimah terus? Boleh apa baca? Boleh terkenal. Ngerti itu bukan ngelima, dari mana tahu gitu. Nah, karena itu dilakukan itu seperti ajaran itu. Arah orang pengajian jadi supaya orang Korea Abdul itu padahal tidak ada ya gitu. Banyak. Nah sekarang mukhlishan niataka lillah ya. Gitu. Dasarnya ini hadis ini sangat populer banget ya. Dari hadis riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab ketika itu berkhutbah. Ya, nerangkan aku mendengar dari Rasulullah begini ya bersabda innamal a'malu binniyat. Siapa yang mengatakan? Umar. Saya. Coba ya.
Coba, jadi perhatikan ini ya. Dari Umar radhiyallahu anhu, Umar itu sedang ada di Umar berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah bersabda. Bagaimana sabdanya? Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu dengan niat. Siapa ucapan itu? Rasulullah. Rasulullah katakan begitu, terus didirikan oleh Umar, didirikan oleh Pak Dobel sekarang. Kami ngomong, jadi perlu dengan niat, malah harus dengan niat, ya. Dan supaya tidak sia-sia. Itu nomor 2. Ini ada keterangan hadis itu tadi. Contohnya satu tadi bahwa tentang apa tadi Bismillah itu hadisnya jayyid, bahwa sanadnya jayyid. Kemudian hadisnya adalah hasan sahih. Dan ini tidak saya terangkan, nanti dibaca saja di sini ada. Kitab ini keunggulannya begitu, diterangkan sanadnya dan rawinya. Ya, kalau ingin belajar, jangan cukup nek wudu dimulai bismillah gitu ya. Dalilnya ada, wis tau ngerti, krungu ngaji gitu loh. Nomor 2 terus niat. Nomor 3 sekarang. Nomor 3. Tadi prakteknya kan sudah ya. Nah ini mandoro agak lama ini ya. Waksil kafaika talasa basulah apa ini? Telapak tangannya salatan pembiro. Tadi videonya sudah dipesan ya, caranya mencuci. Ya. Nanti juga ada caranya hadis tentang cara mencuci ini dari lama ya. Itu sudah tidak cara mencuci nanti ada hadisnya. Ya. Ya. Nah, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali berdasarkan hadis riwayat Bukhari tentang wudu. Ini hadis yang ke-159. Tak bacakan saja, ini ada panjang. Ini panjangan ada Humron Maula Utsman. Humron Maula itu nek sing menguasai namanya wali, dia dikuasai maula. Nek cara saya ki nek wong juragan ini pembantu. Ya, maula itu atau orang yang ikut senang itu kontrol, ya. Sesungguhnya ro'a, siapa yang melihat? Kontrol itu melihat Utsman bin Affan minta melihat dan mendengar Utsman itu jaluk apa ini air untuk wudu. Oleh Umron diambilkan dari dengan membawa bejana. Ya. Fakrohu ala yadi min ina'ihi. Kemudian menuangkan bermis menuang bejananya ada apa ini airnya. Kemudian Umron menuangkan ini, ya, dituangkan terus membasuh mencuci telapak tangan. Fagosalahu masalasa. Ini dicuci 3 kali, marote sekali ya. Sumat kholaya minahu fil wudu. Kemudian tangannya dimasukkan ke dalam bejana. Nek mau nyuci tangan ditur iki ya. Baru wong di bejane kok turke kabeh kantek. Lah bareng wudu. Di sini kalimatnya adkhala minahu fil wudu. Tangannya ini dimasukkan dalam bejana. Ini ya. Tadi wudu. Terus kemudian summa tamat mado. Apa ini? Baik mau gambarnya berumur. Terus apa istinsak itu nyerot. Kemudian istinsar itu nyemprotakan, nyemburakan, itu satu rangkaian. Nah pakai, tadi kan pakai keran ya.
tangan kanan di atas apa tangan kiri di atas? Nah, ya, tegak, terus bungut ini taruh diserot. Nah, ini diserot, terus ketika di sini kan terus diterusake istinsar itu tangan kiri kasih ini ada hadisnya. Kalau tadi gambarnya satu rangkaian ya, bergumur, istinsak diserot, kemudian langsung disemprot 3 kali. Ya. Nanti ada cara ini ada hadisnya ya. Betul banget ini ya. Kemudian summa ghasala wajhahu salasan. Kemudian membasuh wajah 3 kali, jangan lupa sudut-sudut mata, jenggot terutama yang punya ya jenggot ya ini supaya di sela-selanya. Kemudian wayadeni ilal mirfaqain dan membasuh tangannya sampai siku-siku ya. Salasan ping 3 summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepala. Tadi contohnya ya, dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, terus telunjuknya ini ke daun telinga bagian dalam, jempolnya bagian daun telinga bagian luar. Tadi gambarnya begitu ya. Nah, baru sekali kue. Rumah gosala kularijin, kemudian membasuh setiap kakinya gitu. Baru selesai. Siapa yang mulai? Saya ngomong siapa? Supra ngomong. Ra'aitu Nabi, aku meruh Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam ya tawadhu wudu. Nahwa wudu seperti wudune siapa? Utsman. Wa qala man tawadhu'a nahwa wudu'i hadza. Ini ada hadis saja. Barang siapa wudu seperti ini kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah terusan ini kemudian sholat 2 rakaat ini ya tapi belum kita apa dengan berurusan. Kalau baca tadi sudah wudu kemudian hadisnya apa ya? Kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah bukakan pintu surga ada berapa? Tamamina hadwa 8 pintu surga. Karena ada perintah asbirul wudu, sempurnakan wudu. Mau bagaimana menyempurnakan dari orang ketiga kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti wudu kita sempurna ya. Bagi jamin 8 pintu surga. Arep belum bukan diwai. Insya Allah begitu. Nah, terus coba kalau begitu kita itu sholat mengikuti umat, mengikuti Utsman atau mengikuti Nabi. Padahal kumrone itu baru wis ya perlu sholat Utsman dalam Nabi. Oh Nabi kok pada tahu. Nah kita butuhnya ikut Utsman kok itu Nabi. Ini hanya peristiwa saja yang menyebabkan kumron itu orang pertama wudune Utsman, kemudian open Nabi juga seperti ini juga mereka tidak seperti begini. Waktu itu seperti ajib. Benar atau salah? Ajib seperti pakut. Ajib seperti pakut. Nah, yang saya yang disadarkan itu lebih dulu ya. Nah, iya. Tapi ini kasusnya beda. Masalahnya Umar itu melihat yang dilihat Utsman dulu. Dan Utsman itu melakukan setelah diberi pelajaran oleh Nabi Muhammad SAW. Maka persis itu zamannya ya. Itu pemahamannya begitu, ya. So, ada yang begini. Puasa saja bisa dipodok, sholat juga bisa dipodok. Ini nakisnya bakal. Kenapa?
perintah sholat itu lebih dulu dipindah dibanding perintah puasa. Dengan kok sholat kok disandarkan kepada puasa itu tidak pas. Ini nakisnya tidak sah, ya toh? Kalau ada yang begitu, iya benar itu menurut kaidah ini tidak sah. Ya. Nah ini nomor berapa? Barusan hingga wasil kasfaika alat. Seperti caranya, ojo susu, wudu atau ada 3 hal yang penting kita perhatikan. Amalan yang paling disilai oleh Allah yang ada 1 tasbihul wudu, yang kedua intidhar sholat ba'da sholat, menunggu sholat sesudah sholat. Maksudnya apa? Nah, habis wudu sholat sunnah nunggune imam ya. Ini namanya intidhar sholat ba'da sholat. Yang satu jadi ini spesial orang-orang yang jauh dari masjid. Semakin langkahnya banyak semakin baik. Itu disenangi oleh Allah. Ya. Kalau kita rasanya berat ke masjid, itu bukan lantaran jauhnya ya. Karena apa ya? Karena kakinya juga dulu setan. Oh karena apa? Ke pasar juga enteng. Baru ke masjid ada. Nah ini kemungkinan ini. Kecuali kalau ke pasar saja juga repot, ke masjid juga repot gitu. Mulai maktum itu berangkat jauh di kegelapan malam. Maka umum maktum tidak bisa azan pada yang pertama. Ya. Umum maktum itu adanya ketika sudah subuh. Seperti apa buta dalam apa dalam yang berbeda. Yang alhamdulillah kayak itu. Oke, ini yang ketiga. Terus yang keempat. Wastanna bil arati au nasbihi. Gosok gigi dengan kayu arak atau sejenisnya. Atau sejenisnya ini berdasarkan istihad Muhammadiyah. Aslinya hadis itu adalah bil araq dengan kayu araq. Siwak bil araq. Nah, maka ditambahi al-nahya atau sejenisnya gosikat ya. Nggak pakai waktu. Oh belum ya. Nah itu kayu arok dari sini, terus ini sikat. Hadisnya tidak ada ini, waktu Nabi belum ada ini. Jadi ini berdasarkan istihad. Kenapa? Gusti Allah itu menjadi kamu sama boleh kaya orang pembeli. Itu dibeboli dan arene sudah sifat mobil ini gajah. Kira-kira ya boleh silakan kalau begitu. Nah maka ini ada hadis yang menjadi pegangan dari kita di sini. Ya. Nah dalilnya itu tertulisnya adalah siwak itu dengan hadis Arab itu bukan dengan singkat ya. Ya. Nah, maka di sini ada hadis dari Abi Hurairah, riwayat Imam Ahmad, ya dan sahabat Bahro yang ketujuh Malik. Ini kepotong ya. Ini begini. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ringkasnya begini, dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah bersabda, laulaan asyukko, jikalau
tidak memberatkan. Jikalau tidak memberatkan ala umat ing atase umatku, la amartuhum bisiwaki ma'akul laul. Aku akan perintahkan siwak pada setiap wudhu jika tidak memberatkan. Oleh karena itu, siwak sebelum wudhu itu bagus sekali. Anak sholat kok ijono sirite, mau bareng wis wae mau dugi nang kene. Nah, maka siwak itu penting banget. Nah, kalau bisa temukan kayu itu, Arab kalau tidak bisa, menurut Muhammadiyah ini sikat bisa. Kalau yang lain itu udah ada dalilnya sikat, tidak ada. Masa Nabi Muhammad tidak menangis sikat seperti itu, ya kan? Nah, jadi ini di sini ada fleksibilitas. Kita maksud syar'i itu apa sih? Maqasidus syar'i disyariatkan siwak itu supaya apa? Supaya bersih. Kalau ada memang si kayu itu Arab, dia tidak menolak. Tapi kalau tidak, sikat pun jadi. Rasul wanti-wanti, kalau ini tidak memberatkan, akan aku perintahkan setiap. Nek sampai merasa tidak berat itu bagus sekali. Sebelum wudhu sikatan. Ya. Arab. Sampai kalau bujuknya kalau bisa cinta nih. Tenang. Apa jadi bujuknya sikatan bagi kalau orang sikatan. Jadi siwak bagus nih ya. Kita tidak membantah siwak itu pakai kayu Arab. Jangan kalau itu ada. Nek bisa usaha silakan. Nah orang ini hasil istihad aunah ini atau sejenis. Melambian cilik itu sikatan nganggo aku nih. Jawa cilik melambian. Kebukaan gotong. Nggih, menangi ora sampean. Ya, semuanya ya. Jadi saya atau kita pengen keluar dari belenggu taklid menuju kepada mutakhir dengan cara mengerti dalil-dalil tentang ibadah yang kita lakukan. Itu tujuan kita. Ya. Ya. Kemudian yang kelima, taman Allah wastamsakho mingkapin wahidin wastamsarotarakan. Oke, bedanya namanya ini di tajnya ada ya, berumur dan nyerot mingkapin wahidin dari tangan yang satu. Jadi ketika wudhu tidak kedua tangan. Min kafir wahid. Selama ini Bapak Ibu kalau wudhu dua tangan atau satu tangan? Dua tangan saya. Ternyata hadisnya ya jelas min kafir wahidin. Terus istimsaknya kadang-kadang dilewati ya, nyerotnya kadang-kadang dilewati. Ini satu-satu. Kalau tidak puasa sedalam-dalamnya ada artinya itu. Artinya apa juga artinya? Kalau tidak puasa sedalam-dalamnya, mungkin nanti pengajar ya. Ya kayak puasa ya jangan terlalu. Ini pentingnya ini kalau kita nanti melihat ini wudhu dari sisi kesehatan, masya Allah. Apa ini hikmahnya tentang istimsak dengan apa?
dilihat dari ilmu pengetahuan ya. Semua yang disyariatkan itu pasti memberikan manfaat, pasti memberikan maslahat kepada kita. Yakin? Ya. Ini dari Abdi Khairin dari sana. Abdi Khairin ya berkata, datang kepadaku Ali. Jadi Ali datang kepada Khairin ini ya, datang. Maka sholat pada Abi Tawurin, maka meminta kami untuk bertoharoh. Fakulna, maka bukan ini bersama. Ma yasna'u bitawur. Apa saja yang dapat kami gunakan untuk bersuci. Nah itu waqad sholat mayuriti lali yu'alli mana Ali itu datang untuk mengajari siapa? Al-Qur'an. Fakti bi'inain, kemudian datang dengan membawa bejana ini maun di dalamnya ada air. Watosting, apa ini ya? Ada fafrowo, kemudian menuangkan minal inahi dari apa? Inahi bejana ala yang ini di atas tangan-tangannya ya. Fagol salaya dari pingkel tumataman manggo wastan taruh salah kemudian wudu dan istinsaq. Nah istinsaqnya kok ada di sini? Ini berdasarkan hadis di depan. Tumataman manggo wastan sako wastan tiga. Dia hadis tiga di sini tamat mado di sini tidak yang di hadis Abu Dawud tidak ada istinsaq. Nah, hadis ini kalau dikompromikan maka sebenarnya apa ini berumur ini berkaitan dengan menyedot istinsaq dan istinsaq. Jadi dikompromikan. Ini kalau di dalam kajian-kajian kitab ini sama. Ini ada kajian di sini tidak ada istinsaqnya. Ya, ini maka kemudian mencari dalil untuk menguatkan. Nah, yang dipilih ya komunal, ya nyerot, ya nyembuhkan itu satu kesatuan. Mas, jamnya dilakukan gimana? Saya ada kesulitan ketika menuangkan semua dalil. Kalau bisa, yang sudah memiliki ya tinggal saja. Kalau yang belum nanti biar dikopikan oleh siapa ini oleh orang Indonesia. Ini ada 15 halaman tentang sekarang baru sampai di sini tidak bisa rukun itu berapa itu kan pendapat ulama. Tapi ini tentang cara urutannya sekarang baru sampai apa? Berumur. Jadi masih ada tahapan-tahapan berikutnya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang bertanya, masih ada 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebetulnya pelajarannya memang sebetulnya kalau kita mau berusaha. Saya pernah sekali Surabaya itu beli kain siwak ya di toko-toko Arab kan banyak ya. Tapi memang saya juga kurang pas kadang-kadang kita lihat. Sering saya lihat orang sholat ya pakai kain siwak digosok kemudian dimasukkan saku. Itu udah sering kali saya ya. Kan nggak pakai siwak kemudian langsung dimasukkan saku. Berkali-kali saya lihat itu. Tapi ini menurut saya masih mending ya. Singkat itu anu lah ada ya. Tapi non sewu itu ada beberapa kisah di YouTube atau apa ya. Yang ngeri itu bahwa betul tidak sih sebetulnya. Ada sikat biji maksudnya. Itu yang banyak mungkin diambil dari babi. Non sewu ini kita itu harusnya lebih cerdas. Bahkan non sewu UGM itu juga pernah meneliti ketika masih saya kuliah. Roti kaleng itu tidak mencakup babi, tapi ketika penelitian terbentuk dana seperti itu.
Dan menurut saya, kita ini kan orang kaya. Ada majelis ekonomi Lampung, majelis ekonomi Asia, majelis ekonomi apa? Bisa tidak mengusahakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue takut belum aku bisa juga ya. Nah tentang ini singkat ada bagi barang kita hati-hati ya, tidak sembarangan. Pastikan sikapnya itu ya halal ya. Kalau ada, makanya ada yang tetap berpegang teguh, pokoknya kayu itu. Nah kita sama dia itu ada lembur sedikit ya, aunak ya atau sejenisnya, tapi yang tidak mengandung keharaman. Oke, tentang majelis tabligh itu unik. Semua sarana peribadatan jangan hanya singkok. Ini majelis ekonomi itu maksudnya warga bisa pola jane. Nah itu kembali kepada majelis ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tayamum itu di umum di sekolah-sekolah bahkan di TV juga itu setelah gini itu sampai siku. Terus sementara pemahaman saya karena saya lewat Muhammadiyah hanya sampai sini. Itu bagaimana? Walaupun orang Muhammadiyah kebanyakan juga banyak yang sampai sini gitu loh Pak. Terima kasih itu. Gerakannya cuma dua ya. Ya. Yaitu ada tentangan. Ya toh? Yang hilal marofik itu nah kemudian di ayat tadi Al-Maidah ayat 6 Fatayam Mahu Persilu Ujurakum Wa'id Yadu kemudian usaplah tangan. Pengertian tangan itu berbagai macam. Ada tangan sampai sini ya. Ini nanti berkaitan dengan pencuri. Pencuri itu dipotong semene atau dipotong semene. Itu, jadi kaitannya dengan itu. Maka tentu ini karena tujuan disyariatkan tayamum ini adalah untuk memberikan kemudahan, maka musabnya itu sampai sini. Apa sih besar ini? Sampai siku ya. Nah, dan tidak usah tayamum usah ya, ya usah. Oh ini untuk memberikan keringanan usah kepada kita. Ada ya. Saya kira demikian mudah-mudahan. Tapi sabar nih kalau pelajaran wudhu ini ya berapa tahap ini baru sampai umur berapa? Baru sampai umur, ya. Kita masih ada gerakan selanjutnya sampai dengan iya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.